Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 3 dengan judul komunikasi pada sistem file terdistribusi. Adapun anggota-anggota pada kelompok 3 yaitu yang pertama Alvin Adam Nasution, yang kedua Muhammad Dafa yaitu saya sendiri, yang ketiga Angga Maulana Putra, dan yang terakhir ada Muhammad Reza Fahlevi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai komunikasi pada sistem file terdistribusi. Next, Vin. Jadi komunikasi sistem file terdistribusi itu menggunakan remote procedure call atau RPC sebagai metode komunikasi. Nah, mengapa demikian? Karena RPC mampu mewujudkan sistem operasi jaringan dan protokol transportasi yang independen atau saling tidak kebergantungan. Nah, karena hal ini juga, maka RPC merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan di dalam sistem file terdistribusi. Adapun beberapa jenis RPC yang ada ataupun yang sering digunakan, yaitu RPC pada network file system atau RPC in NFS, dan juga ada subsistem RPC2. Kemudian ada juga pendekatan RPC, yaitu komunikasi berorientasi file pada Plan 9, di mana Plan 9 ini sendiri merupakan sistem terdistribusi berbasis file. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis-jenis RPC dan pendekatan RPC sendiri akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama RPC in NFS yang akan dijelaskan oleh Angga Maulana. Kepada Angga Terima dipersilakan. kasih kepada Dafa. Oke, di sini saya akan menjelaskan RVC NVS V3. Yang mana RVC ini kalau di NVS V3 mempunyai kelebihan jikalau dia error, maka bakal ketahuan di mana errornya. Dikarenakan dia memproses satu persatu terlebih dahulu. Seperti yang bisa kita lihat di gambar ini, di situ ada client dan server. Kemudian ada lookup and read. Kemudian ketika klien mau mencari, maka klien bakal mengirim ke server bahwasannya klien ingin mencari. Kemudian server memproses lalu membalikkan lagi ke klien. Kemudian begitu juga ketika klien ingin membaca, maka klien mengirim ke server, server memproses dan mengirim balik ke klien. Begitulah cara kerja NVS V3. Tetapi kekurangannya kinerjanya kurang baik atau kurang efisien. Lalu kita masuk ke RPC NVS V4. Nah, kita bisa lihat di gambar klien dan server itu saling berhubungan. Maka ketika klien ingin memberikan tugas, ketika klien ingin mencari, membuka dan membaca, maka tidak seperti di NVS V3, di NVS V4 langsung dieksekusi semua. Ketika sudah dieksekusi semua, maka langsung dikembalikan lagi nanti kepada klien dari server. Tapi kekurangannya bisa kita lihat kalau klien mengirimkan satu tugas ke server, maka ketika ada error, server itu mengabaikan sampai di akhir. Ketika misalkan errornya di lookup, ketika di pencarian, maka ketika di situ juga server membalikan tugas yang tadi kepada klien. Itulah kekurangan dari NVS V4. Bisa kita lihat di gambar. Nah, oke. Selanjutnya ini bakal dijelaskan oleh teman saya. Silahkan kepada Reza Fahlevi. Baik, terima kasih kepada Angga yang sudah jelaskan LPC in NFS. Sekarang kali ini saya akan menjelaskan subsistem LPC2. Nah, kelebihan
kan tadi kan pada LPC in NFS itu kan ada kekurangan tuh. Nah, kekurangan pada LPC in NFS itu ditutup oleh subsistem LPC itu. Nah, keunikan pada subsistem LPC itu ini yang pertama dia mendukung yang namanya side effect, yang kedua subsistem LPC itu ini dia mendukung multi-thread gitu. Jadi multi-thread ini semacam semacam komputasi paralel gitu atau multi-thread gitu. Multi-threading atau mengeksekusi satu kinerja yang mana bisa satu kesatuan waktu gitu, bisa dieksekusi secara bersama. Nah, side effect merupakan mekanisme di mana klien dan server bisa berkomunikasi menggunakan aturan aplikasi yang spesifik gitu. Untuk lebih jelasnya, next PPT, next slide. Di sini ada kemampuan LPC itu, yaitu mengirim pesan tidak valid invalidate message secara paralel. Seperti pada gambar 4A, pada LPC yang tidak paralel, apabila terjadi error gitu. Jadi ada 2 klien nih, habis itu mengakses suatu file gitu. Jadi secara server akan mengirim invalidate message ke klien yang satu, habis itu dia balik ke server lagi, habis itu dia mengirimkan invalidate message ke klien yang lain gitu. Masalahnya ketika apabila terjadi banyak error, habis itu banyak klien yang akses file error tersebut. Jadi server kewalahan gitu mengirimkan invalidate message. Dan ada kalanya server dikatakan gagal untuk mengirim invalidate message karena banyak klien yang mengakses file yang bermasalah pada server gitu. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka kemampuan LPC itu subsistem ini yang paralel, LPC yang paralel itu dia bisa mengirim invalidate message secara satu waktu bersama gitu. Contohnya bisa dilihat pada gambar 4B, itu merupakan LPC yang paralel gitu. Ya, baik, itu aja tadi penjelasan mengenai subsistem LPC itu. Yang kelebihannya ialah adanya mendukungnya side effect, yang kedua adalah mendukungnya komputasi secara paralel gitu. Baik, saya kembalikan lagi kepada teman saya untuk menjelaskan topik berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Reza. Sekarang saya akan menjelaskan tentang komunikasi berorientasi file pada Plan 9. Jadi di Plan 9 ini itu dia berbasis file ya, untuk sistem terdistribusinya. Nah, dia semua resource itu termasuk internet dan protokolnya itu dapat diakses dengan cara yang sama. Jadi tidak bergantung sistem operasi, tidak bergantung protokol ya. Sintaksnya itu dan operasinya seperti ketika menggunakan manajemen file. Nah, ini dasar idenya adalah sistem operasi Unix. Nah, bedanya kalau di Unix dia file system ya. Kalau ini Plan 9 ini dia filenya langsung. Nah, itu aja bedanya, tapi konsepnya itu sama. Dan di Plan 9 ini dia lebih disempurnakan. Nah, kemudian file ini di sini digunakan untuk bertukar data hanya melakukan operasi read dan write. Nah, dia sintaksnya itu juga mirip ya dengan Unix untuk operasi file, karena ya memang idenya ini juga dari sistem operasi Unix. Nah, jadi ini ada ini ya suatu tabel. Dia ini directory yang file-file yang ada dalam sebuah directory untuk membuat sebuah koneksi melalui protokol TCP, Transmission Control Protocol ya, dalam implementasi Plan 9. Itu ada CTL untuk menulis perintah kontrol protokol, data untuk melakukan proses read and write, listen untuk menerima permintaan pengaturan koneksi, lokal untuk menyediakan informasi, provide pada sisi klien ya, koneksi klien. Nah, kalau remote untuk sisi lainnya gitu. Dan status untuk informasi pemeriksaan status koneksi yang terkini, yang terbaru. Oke, baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Dava. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menjelaskan mengenai apa saja komunikasi yang ada pada sistem file terdistribusi. Dengan berakhirnya
presentasi kali ini. Berakhir pula presentasi yang dapat kami sampaikan di sini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.